Apa sih? Bingung saya mau nyapanya, baru mulai. Lama liburnya. Ini caranya. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Gimana ya? Dia aja bingung ya. Halo kalian semua, apa kabar? Gimana tahun baru kalian? Gimana nih tahun baru kalian? Ya semoga kalian tidak aneh-aneh di malam tahun baru kemarin. Udah ada rencana buat lebih baik belum, apa masih nggak berguna aja? Kayaknya masih itu aja. Karena yang paling gampang merasa tidak berguna. Itu yang paling gampang. Ya, palingan juga masih dipakai buat kencing doang. Jangan dipikir terus aso emon. Ya, kita menyambut tahun baru cuma dengan konten yang sama, jadi tidak ada bedanya. Iya. Ya, kembali lagi channel tontonan. Tetap aja alur film karena yang paling menghasilkan. Ya jadi apa namanya asu emang. Kembali lagi channel tontonan favorit kalian semua, Sound Smoker. Ya kita bakal membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Iya. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan kontol. Kemarin kita iklan judi loh. Duit mau akhir tahun. Ini kebetulan kalian juga dapat selamat tahun baru dari Lejunet nih, biar tak liatin isi naskahnya sedikit. Nah, jadi ini Oke, Lejunet bertanya sama khususnya para kalian kaum hawa. Katanya gini, gimana sih tipe lelaki idaman kalian? Mau tahu nih. Apakah yang ganteng, yang rajin menabung, setia, jujur, sayang orang tua, matanya 7, kakinya 5. Oke. Semuanya sah-sah aja, enggak ada yang bener gak. Ya, tak hanya pria, wanita juga boleh punya selera katanya. Kenapa saya nanya? Kenapa Lejunet nanya begitu? Karena kebetulan film yang mau kita bahas kali ini ngomongin soal selera seorang wanita akan sosok pria idamannya. Yang notabene cukup bikin kami geleng-geleng kepala waktu nonton. Iya sih. Ya kalau saya sih bukan geleng-geleng kepala, saya cuma bisa ngomong asu, dan asu. Ya, film ini berjudul Bite Me If You Love Me, atau dikenal juga dengan film berjudul Jepangnya apa, Mon? Kimi wa Zombie no Koishiteru. Kimi wa Zombie ni Koishiteru. Pokoknya itu. Ya, singkatnya film tahun 2011 ini bercerita soal cewek yang tergila-gila dan jatuh hati pada pria yang sudah tak punya denyut nadi. Ya, jadi intinya cewek dia tuh suka sama fetish zombie lah. Sankarya? Sankarya ceweknya yang zombie, Pak. Oh iya ya. Kita awali dengan seperti ini. Dengan kata lain, dia cinta banget sama zombie, seperti kata Emang. Banyak ikan di laut, tapi mbak ini tetap milih yang udah semaput. Wanita itu bernama Hitomi, yakni seekor gadis SMA yang senang banget sama segala hal yang berbau zombie dan kematian. Kamarnya dipenuhi barang-barang koleksi yang berhubungan dengan zombie, mulai dari film, buku, baju-baju, action figure, dan lain sebagainya. Hitomi punya teman akrab yang bernama Sota. Selera pria ideal Sota adalah idol-idol K-pop yang tampan dan imut. Ya, standar lah. Beda dengan Hitomi justru merasa tampan itu percuma kalau masih bernyawa. Yep. Iya, benar. Menurut Hitomi, sosok pria sejati adalah pria yang sudah mati. Dan di kelas Hitomi juga ada seorang pria remaja biasa-biasa aja yang akrab disapa Mr. Zombie. Tapi biar lebih gampang, mari kita sebut saja dia Juki. Oke, Juki. Kenapa Juki? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada namanya dari awal. Juki kerap menghabiskan waktu luangnya dengan dibully oleh pria-pria lain di kelasnya. Ya, contohnya seperti dipaksa mengerjakan PR. Itu bukan menghabiskan waktu luang, Le. Itu namanya minta tolong. Melihat semangat hidupnya yang nihil serta pembawaan Juki yang lemah, letoy, sekaligus lemes, Hitomi sekilas terlihat tertarik. Dan sepulang sekolah, Hitomi langsung nyamperin Juki dan menggenggam tangannya. Tapi pas tahu kalau Juki masih punya denyut nadi, Hitomi sontak kecewa dan langsung pergi, meninggalkan Juki yang kebingungan. Saya juga bingung kenapa Anda kecewa. Esoknya, Hitomi nyamperin Juki di kelas dan langsung membawanya kabur keluar. Juki makin pede karena mengira Hitomi jatuh hati pada dirinya. Tapi ternyata Hitomi masih kecewa karena Juki masih hidup. Gue jadi sebel sih. Hitomi lalu menunjukkan bukunya soal rahasia zombie yang tidak bisa ia pahami karena bukunya berbahasa Prancis. Juki yang kebetulan cukup pintar ternyata bisa membacanya. Mengetahui hal ini, Hitomi lalu mengajak Juki untuk pergi ke rumahnya.
mumpung orang tuanya lagi gak ada. Di rumahnya, Hitomi meminta Juki untuk membacakan konten bukunya yang rupanya adalah resep ramuan rahasia yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati untuk menjadi zombie. Persisan karya banget nih. Ditenagai rasa suka dan pemandangan kawaii dan kimochi dari onderdil sang Hitomi, Juki pun membantu Hitomi mengumpulkan berbagai bahan guna meracik ramuan tersebut. Dan singkat kata, ramuan tersebut pun sukses dibuat. Rupanya, Hitomi berniat menggunakannya pada Juki. Ia bahkan sudah menyiapkan surat perpisahan yang menyatakan Juki bunuh diri karena lelah dibully. Juki yang gak terima dan malah ngambek. Juki yang gak terima. Juki gak terima dan malah ngambek. Ya Allah, tapi mati kayak pasangan baru. Ora enek meneh, sekarang wis mati. Juki gak terima dan malah ngambek, jelas. Yang ia gunakan untuk memancing Juki hingga akhirnya Juki jatuh dari bawah gedung, dari atas gedung. Ya, kesalahan pertama di tahun 2021. Baik. Setelah Juki wassalam, Hitomi langsung menuangkan bubuk ramuan zombie tersebut ke mayat Juki. Setelah itu, para siswa dan keluarga terdekat pun menghadiri upacara kematian Juki. Hitomi juga ada di situ dan tampak memperhatikan jamnya seolah menunggu sesuatu. Seketika, seekor lalat nakal terbang dan hinggap di hidung almarhum Juki. Dan tiba-tiba, setelah bersin, Juki lalu bangun dan berdiri. Sontak, semua orang di situ langsung panik kalang kabut melihat mayat Juki yang hidup kembali. Melihat Juki yang hidup kembali, Hitomi malah kesenangan karena ramuannya berhasil. Ia langsung bawa Juki kabur dari tempat tersebut. Hitomi membawa Juki ke rumahnya dan menyajikannya sebuah kue untuk merayakan hari lahir Juki sebagai seorang zombie. Tapi Juki malah marah-marah gara-gara ia nggak tahu mau pulang kemana. Untungnya Hitomi adalah gadis yang baik hati. Ia mempersilahkan Juki untuk tinggal di rumahnya karena orang tuanya lagi nggak ada, sembari perlahan melepas pakaiannya. Informasi yang penting yang mana ya? Saya lupa ya. Orang tuanya nggak di rumah tuh dia lepas baju. Nggak ada. Akibatnya Juki pun sulit tidur, gelisah bukan main. Melihat kegelisahan Juki, Hitomi pun melihat Joki yang selis. Tenang, tarik nafas, kalem. Iya. Melihat kegelisahan Juki, Hitomi pun terbangun dan menawarkan serapinya yang masih rapat untuk digagahi Juki. Tapi sialnya Juki nggak bisa bergerak karena dia lagi rigor mortis. Ya, ada yang tahu rigor mortis itu apa? Masa ngono orang ngerti. Apa emang? Itu loh. Kaku setelah mati siapa ya bahasanya? Ya, itu istilah kedokteran. Jadi istilahnya memang kaku setelah menjadi mayat. Jadi pas makhluk hidup mati, daging sama otot itu jadi kaku. Jadinya ya nggak bisa gerak sama sekali. Biasanya rigor mortis itu atau kaku mayat ini itu terjadi 2 atau 3 jam setelah kematian dan berlangsung itu bisa 12 jam atau enggak sampai seharian penuh. Itu dia. Jadi kan kebetulan juga Juki udah mati, makanya dia mengalami rigor mortis. Itu dia. Kayak channel edukasi ya kalau saya ngomong begini. Temempet. Karena Hitomi adalah gadis berinisiatif tinggi, ia turun dari kasur dan mulai dempet ke Gucci. Ke Juki. Tidak ada karakter yang Anda sebut tadi orangnya dalam. Nanti kita ganti film. Dan tiba-tiba Hitomi dikejutkan dengan rudal Juki yang juga ikut kaku dan mengeras karena rigor mortis tadi. Dipenuhi dengan rasa kagum plus rasa penasaran akan rudal zombie, Hitomi pun mulai mengendarai Juki dan mengejutnya seakan tiada ampun. Sementara Juki hanya bisa berdiam diri sebagai mayat paling hoki. Esoknya, Hitomi membawa Juki pergi ke sekolah guna dipamerkan ke teman-teman sekelasnya. Melihat sosok Juki yang mengerikan, para siswa yang dulu ngebully Juki langsung kabur karena ketakutan. Alhasil, mereka semua pun jatuh dari balkon dan mati seketika. Jadi zombie juga? Enggak, padahal Juki cuma berniat ngasih PR yang dulu mereka kerjakan. Sungguh berdedikasi jadi orang yang dibully dia. Hitomi lanjut membelikan baju untuk Juki dan membelikannya makanan berupa berbagai daging pilihan. Tapi entah mengapa, Juki sama sekali tidak nafsu makan. Hitomi berpikir kalau mungkin Juki nggak suka daging hewan. Hitomi lalu menelpon si Shota dan memintanya untuk datang ke taman. Baik. Sembari nunggu Shota, Hitomi dan Juki menghabiskan waktu di taman layaknya dua sejoli yang tengah dibuai asmara. Juki. Juki.
Cuk, lagi romantis itu udah digoblok gue. Oh iya. Setibanya Sota di sana, Hitomi langsung memplokoto sahabatnya tersebut dengan sebatang kapak. Setelah sukses memotong-motong tubuh Sota, Hitomi langsung mempersilahkan Juki untuk menyantap sahabatnya tersebut. Juki langsung menyantap Sota dengan lahap, meskipun dia masih heran kenapa Hitomi setega itu pada temannya sendiri. Hitomi bilang semua cewek pasti memprioritaskan pacar ya daripada temannya. Iya Bu. Saya sudah lupa rasanya. Saya juga. Dunia ini Panggung sandiwara. ceritanya berubah dojin. Enggak gitu. Kayaknya enggak gitu. Kayaknya enggak gitu. Akhirnya Juki selesai makan, hingga Sota hanya tinggal sisa tulang doang. Mereka berdua lalu mengubur tulang Sota. Ngopo kayak anjing kok telat sih? Iya wis. Dan mereka berdua lalu mengubur tulang Sota di taman tersebut. Keesokan harinya, Hitomi harus pergi ke sekolah. Karena bau mayat Juki semakin kuat, dia akhirnya nggak ikut. Hitomi akhirnya nitip Juki buat berberes rumah dan beli tisu ke warung. Sebagai zombie yang penurut, Juki pun langsung berberes rumah. Tak hanya itu, ia juga baik hati dan membantu warga sekitar. Baik. Seperti beresin sampah dan bantuin orang tua yang kesusahan. Ya, Penampilan Juki yang agak berbeda membuatnya digandrungi oleh banyak remaja lokal. Bahkan banyaknya minta foto bareng dan tanda tangan. Popularitas Juki melejit. Ini juga membuatnya mendapatkan tawaran jadi bintang iklan. Alhasil, Juki si zombie pun makin terkenal. Namun sayangnya, popularitas ini membuat Juki jadi besar kepala. Star Syndrome. Dia bilang sekarang sulit buat bepergian karena semua orang mengenalinya. Dan mendengar ini, Hitomi pun jadi bete. Ya kimochi. Ya. Di tengah kekesalannya pada Juki, Di tengah kekenyalan, Kekasur aku yang salah ngomong bangsat. ya pokoknya Juki yang kecewa, Hitomi yang kecewa. Suatu hari Hitomi bertemu dengan Jason Yamada. Jason Yamada. Oke, baik. Apa? Gimana? Jason Yamada. Siapa? Oke, kalian tidak perlu menebak alur filmnya. Deh, tonton dulu ya. Iya. Sementara itu, pihak berwajib rupanya berhasil menemukan tulang belulang almarhum Sota. Penyelidikan polisi serta kesaksian masyarakat membuat Juki dicurigai sebagai tersangka pembunuhan Sota. Alhasil, kini banyak warga yang mengutuk keberadaan Juki. Perlahan, ketertarikan Hitomi pada zombie mulai berkurang. Juki kaget melihat Hitomi menonton film-film Jason. Hitomi bilang dia cuma lagi nggak pengen nonton film zombie di situasi seperti sekarang. Kendati demikian, Juki tahu kalau diem-diem Hitomi pergi jalan sama Jason Yamada. Hal ini jelas membuat Juki sedih. Aduh. Waduh. Dan ditambah lagi, Juki mendapat penolakan dari warga lokal gara-gara keberadaannya sebagai zombie. Iya kan, dari awal kan. Penolakan ini membuat Juki semakin sedih, sepi, sendiri, dan depresi. Akhirnya Juki menetapkan hatinya dan memusatkan untuk mengutus ngubur diri. Kenapa salah semua dibaca lagi dari awal ya? Akhirnya Juki menetapkan hatinya dan memutuskan untuk mengubur dirinya sendiri di tengah hutan. Dia berharap dia akan membusuk dan akhirnya menyatu dengan alam. Hitomi pulang ke rumah dan kaget karena Juki tidak ada di sana. Hitomi sontak langsung kehilangan keseimbangan karena kepergian zombie kesayangannya. Kemudian Hitomi beralih menjalani kebahagiaannya bersama Jason Yamada. Hitomi-chan. Yamete kudasai. Permainan di taman pun dilanjut dengan permainan di ranjang. Tapi setelah asik bermain, Jason Yamada langsung mengambil kapaknya dan mulai mencincang-cincang Hitomi yang lagi mandi. Hingga tubuhnya terburai menjadi serpihan-serpihan anggota tubuh yang gak jelas bentuknya. Ya. Jason Yamada lalu pergi naik Alphardnya dan membuang potongan tubuh Hitomi ke sebuah hutan. Alphard call. Tapi pas ia melemparkan pakaiannya, secara tidak sengaja ramuan bubuk zombie juga ikut kelempar dan tertabur di mayat Hitomi. Tak lama kemudian, Hitomi pun bangkit sebagai zombie dan rupanya lokasi pembuangannya berada tepat di samping Juki. Hitomi lalu minta maaf pada Juki karena sudah menduakannya. Hitomi juga bilang dengan tubuhnya yang baru seperti sekarang ini, mereka bisa bercocok tanam dengan banyak gaya campuran yang lebih variatif. Contohnya seperti ciuman sambil doggy style dan sebagainya. Ya, kalian nggak perlu bayangin apa aja.
Tapi Juki malah memutuskan untuk bangkit kembali dengan ekspresi marah. Rupanya ia hendak membalaskan dendam Hitomi dan bertekad mencari perhitungan dengan Jason Yamada. Juki lalu mencegat mobil Jason. Melihat ada musuh, Jason Yamada langsung siap bertarung membawa sebilah kapak. Dan pertarungan Juki zombie versus Jason Yamada pun dimulai. SFX dong, hehe. Jat. 2021 nggak berguna. Tetap aja nggak berguna. Tetap beban keluarga. Kapan nikah Anji? Ya Allah, pengen pulang. Melihat pacarnya dipukulin selingkuhannya, Hitomi tidak tinggal diam. Waktu Jason hendak melakukan finishing ke Juki, Hitomi langsung menarik kaki Jason Yamada. Finishing! Alhasil, kapaknya pun terlempar ke udara dan mendarat tepat di kepala Jason Yamada. Gimana? Pagi pun datang, dan Juki dan Hitomi tampak menyantap tubuh Jason Yamada bersama-sama. Hitomi berjanji akan selalu berada di sisi Juki sebagai pasangan zombie yang tidak akan selingkuh. Dan begitulah filmnya. Sungguh wow matamu le. Biasa aja. Cuma yang jadi agak asu di pikiran saya adalah judulnya kan Bite Me If You Love Me. Jadi gigit aku kalau kamu mencintaimu. Cuma di sini kayaknya saya nggak ngelihat gigit sama sekali. Kecuali ada gigit. Makan tuh. Iya. Maksudnya kan ini loh, apa koi shite apa tadi judulnya? Koi shite no zombie wa apa tadi? Zombie ni koi shiteru. Kimi wa zombie ni koi shiteru. Ya pokoknya itulah intinya. Jadi cuma gini sih, tapi yang namanya cinta masa muda itu kan memang indah ya. Kita bisa lihat betapa romantisnya hubungan Hitomi dan Juki. Tidak peduli seperti apa bentukanmu, mau hidup ataupun mati, manusia maupun demit, selama ada percikan asmara tiada yang mampu memisahkan mereka. Meskipun ada, ya kadang ada rintangan yang ada lirikan-lirikanan, ada rudal asing yang hampir dan pergi tanpa pesan, tapi pada akhirnya cinta mereka tetap bertahan. Enggak juga. Ya biasa lah cuman, sok puitis. Yap. Buat kalian yang menonton film ini versi fullnya, sekedar saran aja dari saya. Jadi jangan tonton bareng orang tua atau adik-adik manis yang masih kecil. Gak usah berharap ceritanya bagus sih. Iya, tapi kalau harapan kalian apa namanya? Karena banyak ngewenya bagus. Iya anjing. Ya pokoknya banyak adegan yang mungkin agak terlalu terbuka dan audio khas rintihan gadis-gadis Jepang. Iya. Jadi yang mending nonton sendiri aja, pakai headset dan nikmati segala keabsurdannya. Karena Lejunet bilang ini ceritanya lucu. Saya tidak mau lucu. Kontol kamu, Le. Cuma terlepas dari itu semua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Ya, apa ya? Oh ini, jadi kalau kalian mau pacaran sama zombie nggak usah ngebunuh orang, bunuh diet aja udah. Enggak. Buat kalian yang masih jomblo, diet masih open PO, oke? Salah. Jadi kita perlu mengambil pelajaran hidup dari Juki. Meskipun dirinya dibully, meskipun dia tetap berjaka sampai mati, tapi pada akhirnya ia mampu menggapai gadis enak seperti Mbak Hitomi. Meskipun dia lemah, tapi pas ceweknya dipotong-potong, Juki tetap berani nantang Jason Yamada duel. Jadilah seperti Juki. Juki adalah contoh pria sejati. Ya, dia zombie. Iya, enggak. Ini biasa omongan ngawur kita. Kayaknya udah segitu aja dulu. Ya kan, sekali lagi selamat tahun baru buat kalian semua, wahai adik-adik manis tercinta. Kami harap semua tetap sehat dan COVID asu ini segera berakhir. Wah, Lejunet. Ini gara-gara tidak bisa malam tahun baru aja. Ora deh, garap tuku manuk ra iso. Yaudah, jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kamu yang nasibnya seperti Juki. Saya dari undur diri, emot undur-undur, Lejunet ya pengen beli burung. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.